Oke, kita akan membahas latihan TOEFL lagi, tapi ini yang written expression. Ya, kita nggak terlalu fokus pada yang struktur dulu, tapi kita ke yang written, di mana kita ada di contoh ya. Ini yang mini test saja. Nanti akan ada 4 pilihan, di mana A, B, C, D. Nah, dan kita disuruh untuk suruh milih untuk mana yang salah, seperti itu. Oke, langsung saja ke contoh. Di sini ada buying clothes are often a very consuming practice because the clothes that a person likes are rarely the ones that fit him or her. Itu ya. Jadi pembelian pakaian itu kadang adalah kegiatan yang sangat konsumtif karena baju-baju itu ya orang-orangnya suka dan jarang itu sesuai dengannya, hanya entah laki-laki atau perempuan, seperti itu. Baiklah, kita analisa satu persatu. Di sini ada are very consuming because those, sama ini rarely the ones gitu. Baiklah, kita mulai analisa dari yang A dulu ya. Buying clothes. Buying clothes itu artinya adalah pembelian pakaian. Itu adalah ini practice, a very consuming practice, kegiatan yang sangat consuming. Ini ya, fokus kita di sini ya. Bisa jadi ini kan kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai tunggal gitu ya. Melakukan sesuatu. Harusnya is gitu. Oke, kita lompati dulu. A very consuming, a very time consuming. Jadi kegiatan yang sangat memakan waktu. Karena baju-baju itu, nah those clothes di sini menggunakan those karena memang ini bisa dikategorikan sebagai jamak. Padahal kata clothes itu sendiri bisa berarti jamak, bisa berarti tunggal, seperti itu. Ya, oke. Are rarely the ones, jarang. The ones ini tadi ini ya, that fit him or the ones itu adalah baju-baju tadi. Nanti those itu benar ya, those karena berhubungan dengan ones ini, that fit him or her gitu. Jadi kita kembali ke sini, maka seperti tadi, maka jawabannya adalah yang are, di mana itu should be is. Itu oke. Lalu nomor 2, because they had spent too many time considering the new contract, the student lost the opportunity to leave the apartment. Mungkin ini leave ya. Ini harusnya adalah leave ya, meninggalkan. Jadi karena mereka menghabiskan banyak waktu yang berhubungan dengan kontrak barunya, para siswa kehilangan kesempatan untuk meninggalkan apartemennya. Mungkin seperti itu ya. Baiklah, kita analisa lagi. Because. Nah, because itu ada dua, ada because sama because of. Kalau because of itu bisa diikuti dengan pelengkap, tapi kalau because saja harus diikuti dengan kalimat, misalnya ada subjeknya, ada auxiliary-nya, ataupun ada subjek langsung verb-nya, seperti itu, dan itu sudah ada. Berarti because ini bisa jadi benar. Have too many time. Time ya, time pakai many. Time itu apakah dia countable? Enggak ya, time itu tidak countable, berarti uncountable. Oke. Sementara kita fokus di ini dulu ya, berarti bisa jadi ada too much time. Considering berhubungan dengan spend. Spend itu diikuti oleh gerund, berarti benar, ada considering. Ya, ini tadi lost the opportunity to leave the apartment. Lost, ada to leave, plus itu diikuti infinitive. Opportunity hanya sebagai benda aja di sini. Ya, berarti benar, jawabannya adalah ini. Harusnya adalah much. Karena waktu itu tidak bisa dihitung. Too much time. Oke. Nomor 3, these televisions are all too expensive for we to buy at this time, but perhaps we will return later. Televisi ini semuanya terlalu mahal untuk kami beli saat ini. Tapi mungkin kami akan kembali nanti. Mungkin di sini sudah kelihatan ya teman-teman semua. Oke, televisions menggunakan this itu benar karena jamak ya. Are all too expensive, semuanya mahal gitu. Bisa jadi juga benar karena sudah ada all di sini. Nah, di sini kok ada verb to buy at this time, ini hanya at of time saja di sini. Nah, kalau kita boleh lihat bahwasanya setelah kata for itu kan dia disebuti sebagai objek ya. Jadi bukan we tapi us. Ya, for us to buy at this time. Itu ya. After she had bought himself a new automobile, she sold her bicycle. Setelah dia telah membeli ini automobil yang baru, dia menjual sepedanya. Seperti itu. Di sini ada kata after ya.
Ada after, ada because, itu biasanya menggunakan tenses yang sama. Di sini ada had bought itu adalah past perfect karena penggunaan had lalu verb 3. Di sini ada she sold, ini penggunaan verb 2. Berarti harusnya adalah setelah dia menjual, setelah dia membeli new Topome untuk dirinya sendiri, dia menjual sepedanya kan gitu. Maka di sini kita fokusnya sama-sama past tense ya, sama-sama bentuk past tense. Simple past tense maksud saya. Maka dari itu harusnya adalah ini tidak ada. Nah, bought tetap kita menggunakan kata ini sebagai verb 2 ya. Itu. Nah, jadi jawabannya adalah bought saja tapi versi verb 2. Itu. Okay. Lalu the next important question we have to decide is when do we have to submit the proposal. Ini kalau kita telaah ya teman-teman semua. Ini adalah model direct indirect speech seperti itu. Jadi pertanyaan penting selanjutnya yang harus kita putuskan adalah kapan kita mengumpulkan proposalnya. Ya, ini dari model direct indirect speech. Dan kalau kita telah di sini maka the next important question we have to decide is when we have to submit the proposal. Jadi bentuk indirectnya. Untuk indirectnya dari kalimat mungkin seperti ini ya. When we have to decide. When we have to decide to submit the proposal, misal seperti itu, maka ini cukup langsung aja ini. Next important, oke, ini nggak masalah ya. We have to, yang harus kita putuskan adalah kapankah kita mengumpulkan proposalnya seperti itu. Maka ada yang harus kita hilangkan ini. Ya, maka when we have to submit the proposal. Jadi ini maksudnya indirect ya, direct indirect ya teman-teman. Terus kalau kita fokus ke nomor 6. Ya, George hasn't completed the assignment yet. Nah, kalau ada kata yet, di sini ini adalah penanda perfect dan dia negatif ya. Ini. Ya, berarti George dia tunggal maka menggunakan has benar. Completed itu kata ketiga dari complete benar. Tadi ini hanyalah benda saja assignment itu, lalu yet adalah penanda ini negatif benar. Lalu ini. Oh, di sini ada elliptical ya teman-teman ya. Jadi ini adalah elliptical. Ya, elliptical, L-nya 2 ya. Nah, elliptical itu adalah penggunaan begitu pula gitu ya, atau begitu juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat elliptical itu modelnya seperti ini. Kalau ini ada penggunaan neither sama either. Kalau neither itu sudah berarti negatif. Kalau menggunakan kata either nggak boleh ada not. Tapi kalau sudah ada not seperti ini nggak boleh ada neither tapi either saja. Berarti n-nya kita buang. Nah, jadi Mary hasn't either saja. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya. Kalau nomor 7 kita lihat. John decided to buy in the morning a new car, but in the afternoon he changed his mind. Ya, John memutuskan untuk membeli pada pagi hari sebuah mobil baru, but in the afternoon he changed his mind. Ini hanya keliru susunan kalimat aja ya teman-teman ya. Bahwasanya nanti harus seperti ini, ini adalah subjek, lalu ini adalah verbnya, ini verb 2 ya. Lalu ini adalah infinitif, itu verb 1 di situ ada infinitif. Nah, setelah di sini mungkin kita bisa ini objek. Nah, objeknya mana? Ini dia objeknya. Baru nanti ke adverb of time. Baru nanti diikuti oleh kata kerja. Kata keterangan, bukan kata kerja, kata keterangan waktu. Maka ya ini ya. Jadi John decided to buy a new car in the morning. Nah, itu mungkin lebih bagus, bahkan lebih tepat. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja 7 dulu. Nanti sisanya akan kita lanjut di video yang lain. Biar kita nggak terlalu banyak kita bahas. Karena kalau kebanyakan kadang kita pusing ya. Jadi kita sedikit-sedikit saja dipahami dulu. Baru kita praktek dulu, baru kita lanjut lagi seperti itu. Oke, terima kasih.